Mas Andi sendiri membuat museum ini itu dalam rangka apa dan konsepnya itu seperti apa, Mas? Jadi ini museum ini kan tanggal 3 Februari kemarin kan diresmikan oleh Pak Adliso, oleh, Bapak Menteri Kebudayaan. Karena memang, ternyata beliau itu mau membuat museum musik. Makanya lalu diinformasikan ke Pak Menteri bahwa di Jogja itu ada museumnya Mas Andi Bayo. Dan ini adalah museum musik pribadi pertama di Indonesia. Semua ini saya dedikasikan atau saya kontribusikan, untuk musik Indonesia. Koleksi dari museum ini tuh kan, rare ya. Jadi, ada yang, keyboard synthesizer pertamanya Roland dari generasi pertama tahun 73, juga piano yang, pertama buatan Indonesia, Dyson & Co itu, buatan tahun 1920, sampai yang terbaru itu Nor. Ketika pertama kali timbul keinginan mungkin ya, "Oh, saya tak bikin museum ini." Nah, itu kapan dan ilhamnya itu dari mana, Mas? Itu 2016. 2016, oke. 2016 itu saya mengatakan akan membuat museum dan sekarang sedang mengumpulkan barang-barang sejak saya kecil. Dan juga karya-karya saya pertama itu tercipta di rumah ini, tahun 88. Jadi tahun 92 itu saya jadi produser pertama untuk Vonis Melang, lalu untuk Mus Mujiono. Lalu kemudian, saya membentuk band Bayo itu, sampai akhirnya saya menjadi produser, untuk, Akademi Fantasi Indosiar, Kangen Band dan sebagainya. Jadi, kalau perjalanan saya itu ada side A, side B. Jadi waktu side A itu, ya Andi yang dari Jogja itu merintis karir di Jakarta, keluar dari zona nyaman, sampai ke titik puncak, lalu kemudian dia pulang membawa, aset ke Jogja. Tapi menarik sekali Mas Andi waktu bilang berani keluar dari zonanya. Wah, ya. Kalau Mas Andi melihat, Mas, kalau orang mau sekarang kan orang sering bilang ya, keluarlah dari zona Ya, keluar dulu ya. Sebenarnya orang keluar dari zona nyaman itu apakah memang semudah itu atau bagaimana? Kalau menurut saya gini, saya itu seperti kayak dituntun oleh intuisi. Jadi, keluar dari zona nyaman artinya memilih sesuatu yang tidak, populer, atau, ibaratnya, melawan arus lah ya. Melawan arus itu, saya seperti kayak dibimbing gitu. Jadi ada kekuatan energi dari dalam diri saya berupa passion terhadap musik itu sendiri. Dan mungkin kalau saya lihat Gen Z, malah banyak yang, tidak lama di tempat kerja gitu, dia pindah-pindah ya. Artinya, itu sendiri kamu harus tahu apa yang kamu pilih gitu. Dia sudah punya satu tekad, bekalnya itu apalagi? Ya sebetulnya menurut saya bekal saya itu, passion tadi, lalu kemudian, intuisi. Saya belajar musik itu tahun 87. 88 saya udah membangun home studio itu di kamar ini. Lalu 89 saya udah bisa nyari uang sendiri, membikin jingle. Lalu juga sudah dipercaya untuk mengiringi, diva saat itu Ruth Sahanaya untuk konsernya di album Amburadul. Ya, betul. Kalau Gen Z melihat ya, nama-nama yang disebutkan Mas Andi tadi itu ketika tahun 80-an itu, wah, top sekali ya, Mas, ya. Jadi mungkin kebanyakan saat ini Gen Z kurang mengenal itu, tapi ketika itu suatu achievement yang luar biasa. Nah, itu Mas sebetulnya yang yang harus dipegang oleh kalau kita ngomong yang ke arah Gen Z sekarang ya. Ibaratnya teori atau informasi itu juga harus, dijalani dengan, perjalanan. Jadi semua itu harus berproses. Proses, betul. Kita tadi kalau ngomongin properti Mas ini, jadi kalau yang di sini nih Mas, harapan Mas Andi ke depannya dari museum ini
kira-kira apa nih yang masih menjadi keinginan Mas Andi dalam waktu ke depan nih? Apa sih ya yang bisa diambil dari Iya. mendirikan seperti ini? Iya, PR saya ya bagaimana ini bisa menjadi aset dan juga bermanfaat bagi generasi Z. Kemarin masterclass Niccolò Ronchi itu kan sudah sampai 3 kali. Profesor piano dari Italia itu ada masterclass di sini, dan April besok ada juga masterclass di sini. Halo Poppers, saya Andi Bayo. Jangan takut untuk meraih cita, lakukan sesuai kata hatimu. Sukses.